Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melza Mutia dengan NIM 056943886 dari program studi S1 Statistika UP BJJ UT Padang. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 struktur data dengan tutor pembimbing yaitu Bapak Yusuf Sutanto. Baiklah, berikut perintah yang harus dikerjakan, yaitu yang pertama membuat program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIFO atau last in first out menggunakan minimal 8 data integer. Tampilkan proses push dan pop serta isi stack sebelum dan sesudah proses pop. Kemudian jelaskan cara kerja konsep LIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Kedua, yaitu membuat program Java yang mengimplementasikan struktur data view dengan metode LIFO. Dan yang ketiga yaitu membuat program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Nah, berikut saya menggunakan compiler Eclipse. Yang pertama, kita import semua package yang dibutuhkan dalam mengerjakan soalnya. Yang pertama yaitu ada import Java Auto Stack, import Java util arrays, import Java util linked list, ada queue. Nah, untuk soal yang pertama yaitu membuat stack yang menggunakan metode LIFO. Di sini yang pertama kita inisialisasi stacknya yaitu dengan rumus sebagai berikut. Lalu kita masukkan nama variabel dengan data stack. Nah, proses pertama yaitu dinamakan dengan proses push atau menambahkan minimal 8 data integer sesuai perintah soal nomor 1. Nah, lalu kita masukkan rumus integer, lalu masukkan nama variabel itu data input. Berikut data yang saya masukkan itu 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya sampai dengan 45. Lalu kita tampilkan data tadi. Nah, di sini kita menggunakan fungsi for untuk memanggil datanya. Lalu kita print perintah untuk menampilkan data yang kita masukkan. Nah, lalu selanjutnya berikut coding untuk menampilkan isi stack sebelum pop. Lalu yang kedua, proses pop yaitu mengambil 2 data teratas. Di sini saya akan mengambil data yaitu menampilkan 2 data teratas yaitu ada 45 dan 40. Lalu kita tampilkan isi stack sesudah pop. Berikut codingannya. Untuk soal nomor 2 yaitu mengimplementasikan struktur data queue yang mana di sini dengan menggunakan metode v-for. Nah, pertama kita ini untuk perintah untuk menampilkan soal nomor 2, lalu kita inisialisasi queue-nya yaitu dengan queue integer. Kita buat nama variabelnya itu antrian dan memasukkan fungsi new linked list. Nah, yang pertama kita proses in queue-nya yaitu menambahkan minimal 8 data integer. Berikut datanya, lalu kita perintahkan untuk menampilkan data tadi. Lalu kita di sini menggunakan fungsi for untuk menambahkan datanya. Lalu ini untuk menampilkan data tadi. Nah, lalu kita tampilkan isi queue sebelum the queue. Nah, ini perintahnya. Lalu yang kedua yaitu proses the queue yaitu mengambil data terdepan. Nah, di sini saya akan mengambil 2 data terdepan. Lalu ini perintah untuk menampilkan datanya. Nah, lalu kita di sini menggunakan metode poll untuk mengambil dan menghapus elemen pertama. Nah, berikut perintah untuk mengambil angka 22 dan ini untuk mengambil angka 35 karena ini adalah 2 data terdepan. Nah, lalu kita akan tampilkan isi queue setelah the queue. Berikut perintahnya. Di sini akan menampilkan nantinya nilai queue sesudah the queue dan juga di sini akan ditampilkan atau dikeluarkan nantinya data terdepan atau front. Nah, lanjut untuk soal nomor 3 yaitu menggunakan metode quicksort. Nah, di sini kita print dulu soal nomor 3. Nah, lalu kita inputkan 8 data integer. Nah, di sini kita beri nama variabel itu data, masukkan 8 data integer secara acak. Nah, lalu kita buat perintah untuk menampilkan data sebelum diurutkan. Nah, data yang ini. Lalu kita panggil fungsi quicksort-nya itu dengan rumus sebagai berikut. Nah, lalu kita tampilkan data setelah diurutkan. Nah, lalu berikut perintah untuk mencari indeks partisi, lalu mengurutkan elemen secara rekursif sebelum dan sesudah partisinya. Dan juga di sini kita akan mengambil elemen terakhir sebagai pivot, berikut rumusnya. Dan lalu jika elemen saat ini lebih kecil dari pivot, berikut rumusnya. Nah, lalu kita tukar ini dengan RC-nya. Nah, berikut codingannya. Nah, selesai, lalu kita akan eksekusi sama perintah ini untuk menampilkan hasil outputnya. Nah, berikut hasil outputnya yaitu
untuk proses pass dan push, yang pertama itu memasukkan data. Nah, di sini data yang tadi kita inputkan, yaitu ada 10, 15, sampai 45. Nah, berikut isi stack sebelum pop, berikut datanya. Nah, lalu ditampilkan data teratas atau topnya, yaitu adalah 45. Nah, lanjut untuk proses popnya itu mengambil data. Di sini saya tadi ingin mengambil data yang 2 teratas. Nah, jadi akan keluar itu data 45 dan juga data 40. Nah, lalu isi stack sesudah popnya. Nah, berikut datanya. Setelah diambil data yang 45 dan 40, nah inilah data yang tersisa lagi. Nah, lalu data teratas saat ini itu adalah 35. Nah, soal yang pertama ini tadi yaitu menggunakan struktur data stack, di mana menggunakan metode LIFO, itu last in first out, yang mana artinya ya adalah yang terakhir masuk maka paling dulu keluar. Nah, jadi prinsipnya data yang paling baru dimasukkan akan menjadi data yang pertama kali diambil atau dihapus. Nah, sama seperti contohnya adalah tumpukan buku atau tumpukan piring yang bisa mengambil atau meletakkan buku dari bagian paling atas saja. Nah, di sini operasinya itu ada menggunakan push, yaitu memasukkan atau menambahkan data di bagian paling atas. Lalu ada proses pop, yaitu mengambil atau menghapus data dari bagian paling atas. Nah, untuk menganalisis kompleksitas waktunya, operasi push atau menambah data, yaitu waktu yang dibutuhkan selalu sama, tidak peduli ada berapa banyak data di dalamnya. Kita hanya menaruh di paling atas, jadi kompleksitasnya itu waktunya konstan. Nah, yang kedua juga pada operasi pop, itu mengambil data. Waktu yang dibutuhkan juga selalu sama, jadi kita hanya menambah data yang paling atas. Nah, jadi algoritma LIFO ini sangat cepat dan efisien karena kompleksitas waktunya adalah konstan, jadi waktu prosesnya tidak berubah meskipun jumlah data ditambah. Untuk soal nomor 2 yaitu tadi menggunakan struktur data NQ, yang mana menggunakan metode FIFO. Nah, cara kerja konsep FIFO ini, FIFO itu singkatan dari first in, first out, jadi yang pertama masuk paling dulu keluar. Nah, prinsipnya data yang paling awal dimasukkan akan menjadi data yang pertama kali diambil atau dihapus. Jadi, analoginya seperti antrian di kasir atau loket. Orang yang paling depan, yang datang pertama, pasti dilayani duluan, dan orang yang baru masuk ke belakang. Nah, di sini operasinya itu adalah menggunakan NQ, yaitu memasukkan atau menambahkan data di bagian belakang, dan juga selanjutnya itu proses DQ, itu keluar antrian atau mengambil atau menghapus data di bagian depan. Nah, untuk analisis kompleksitas waktunya, operasi NQ atau masuk antrian ini, kita hanya menambahkan data di ujung belakang saja. Nah, kalau untuk operasi DQ-nya atau keluar antrian, kita hanya mengambil data di ujung depan saja. Nah, jadi algoritma FIFO juga sangat cepat dan efisien karena waktunya konstan. Prosesnya tidak akan lama meskipun antrian sedang penuh. Untuk soal nomor 3 yaitu tadi menggunakan struktur data quicksort. Nah, yang mana cara kerja quicksort ini yang pertama itu tadi yang pertama itu memilih pivot, yang mana kita memilih salah satu angka sebagai poros atau patokan yang biasanya angka paling belakang. Nah, lalu yang kedua itu adalah partisi atau pemisahan, menyusun ulang array sehingga angka yang lebih kecil dari pivot pindah ke kiri dan angka yang lebih besar dari pivot pindah ke kanan. Nah, setelah selesai posisi pivot sudah berada di tempat yang benar, itu sesuai dengan urutan akhirnya. Nah, jadi yang ketiga yaitu adalah rekursif atau ulangi, yaitu melakukan langkah yang pertama dan kedua tadi secara berulang-ulang secara otomatis ke bagian array di sebelah kiri pivot dan ke sebelah kanan pivot sampai semua angka terurut dari kecil hingga besar. Jadi, quicksort itu secara sederhana ia memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil lalu diurutkan. Nah, sekian penjelasan tugas 2 mata kuliah struktur data dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.